Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofia Al-Karima dengan nomor NIM 86060758. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 2. Saya berasal dari Salut Seputi Agung, Lampung Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan secara runtut dan analitis, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kemudian mengapa filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Kemudian contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan itu bagaimana, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan karena membantu manusia memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, serta manfaat ilmu bagi kehidupan. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar untuk menilai apakah suatu teori, metode, dan praktik pendidikan itu sudah benar, logis, dan bermanfaat. Oleh karena itu, filsafat ilmu tidak hanya berfungsi sebagai landasan berpikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan agar lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Baik, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yaitu yang pertama memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu ilmu yang memiliki objek kajian, tujuan, metode, dan sistem tersendiri. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak dianggap sekadar kegiatan mengajar, tetapi menjadi disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah. Kemudian B, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu itu membantu pendidikan agar tetap bersifat ilmiah, rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan itu sendiri, setiap teori dan metode harus diuji melalui penelitian dan pengalaman nyata. Misalnya, guru menggunakan metode pembelajaran berdasarkan hasil penelitian atau laporan hasil observasi dari pengamatan itu sendiri. Kemudian kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian misalnya lagi evaluasi belajar dilakukan dengan teknik yang objektif. Kemudian memperkuat nilai-nilai pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya membangun pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap manusia. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial. Baik, kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami ilmu sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang bernilai juga mengajarkan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Hubungan pendidikan dengan filsafat ilmu sangat erat. Pendidikan yang baik dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melalui pendidikan manusia belajar berpikir kritis, logis, reflektif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa sih filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan? Yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, yaitu melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Yang ontologi itu membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari. Kalau dalam pendidikan itu seperti apa hakikat pendidikan, apa tujuan pendidikan, siapa manusia yang dididik, gitu. Kemudian yaitu epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Jika dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses belajar terjadi, bagaimana guru mengajar, bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Kemudian yang aksiologi yaitu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi itu menjawab untuk apa ilmu dipelajari, apa manfaat pendidikan bagi manusia, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu ada dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan tujuan untuk membentuk manusia yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Contohnya, penerapan kurikulum yang menekankan karakter dan keterampilan. Kemudian program pendidikan inklusif agar semua anak memperoleh hak pendidikan yang sama. Kemudian dalam kurikulum disusun berdasarkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, kurikulum tidak hanya berisi teori, tetapi juga praktik dan penguatan karakter. Kemudian, adanya pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif. Kemudian, ada dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan bermakna. Contohnya, guru mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah. Kemudian pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menghargai pendapat setiap peserta didik yang mengusulkan pendapatnya. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjaga eksistensi pendidikan sebagai ilmu yang ilmiah, sistematis, dan bernilai. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga mendukung perkembangan filsafat ilmu melalui pembentukan pola pikir kritis dan rasional. Kemudian filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 kajian tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam praktiknya, filsafat ilmu diterapkan dalam kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum, dan proses pembelajaran agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar, tapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Dan untuk para tutor, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.